tahun 2011, tahun multiplikasi dan tahun promosi. Tapi jangan lupa banyak ngucap terima kasih sama Tuhan ya. Nah sudah kasih dalam Tuhan, di ibadah yang kedua ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu kedewasaan rohani sebagai kunci untuk mengalami multiplikasi dan promosi. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tolong digaris bawahi kata kedewasaan penuh dan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, berbicara multiplikasi dan berbicara promosi, ini tidak lepas dari yang namanya kepercayaan. Sebagai orang tua yang baik, dia akan memberikan kepada anaknya otoritas, atau dia akan memberikan kepada anaknya, kalau seorang bapak itu seorang pengusaha, dia akan mempercayakan usahanya kepada anaknya kalau anaknya itu bisa dipercaya. Betul? Ya, kalau anaknya itu bisa dipercaya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa dipercaya? Kalau dia memiliki satu kedewasaan. Nah, di dalam kerajaan Allah, Bapa di surga ingin mempercayakan kepada kita, ingin memultiplikasikan berkat-berkatnya, kuasanya. Tuhan mau mempromosikan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu dewasa di dalam dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada langkah-langkah yang progresif untuk mencapai kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Nah, langkah-langkah ini sering digambarkan di dalam Alkitab kita. Namun kenyataannya saudara, hanya sedikit orang Kristen yang mengenalinya. Ya, hanya sedikit orang Kristen yang mengenal. Kalau tahu banyak. Beda ya. Kalau kita tahu orang dengan kenal orang itu berbeda. Ya. Kalau saya dengan Pak Yupo bukan cuma tahu tapi kenal. Ya. Kenal. Kenapa kok namanya Pak Yupo padahal Pratama Budiman gitu ya? Karena kita kenal. Kita pernah ngobrol karena kenal. Saya tahu dengan Pak Kasman juga. Bukan cuma tahu tapi kenal. Anaknya ada 3. 3 aja laki-laki. Ya. Ada yang masih kuliah. Ya. Kenapa kok bisa tahu? Karena kenal, saudara. Kenapa kenal? Karena bisa ngobrol gitu. Nah, demikian juga saudara, mengenai kedewasaan di dalam Kristus. Orang yang tahu banyak. Tapi untuk mengenal langkah-langkah progresif itu nggak banyak loh saudara. Bukti seseorang yang dia mengenali langkah-langkah progresif untuk mencapai kedewasaan penuh, dari mana kita bisa tahu? Ketika seseorang itu ingin mengenal lebih jauh lagi. Di dalam firman Tuhan, langkah-langkah progresif untuk dewasa itu seperti apa? Dia makanya ikut kom 100, kom 200, ingin mengenal lebih jauh lagi. Punya waktu untuk baca firman, renungkan firman Tuhan. Untuk mengenal lebih jauh lagi kedewasaan penuh dalam Kristus seperti apa. Nah, coba kita bertanya kepada diri kita. Kita termasuk orang yang sudah tahu, atau lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar tahu, tapi mengenal. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, survei menunjukkan tidak banyak orang Kristen yang mengenal mengenai langkah-langkah progresif untuk mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan ironisnya dan sayangnya lagi saudara, ya, bukan hanya sedikit yang mengenal, tapi lebih sedikit lagi yang mau mengikutinya. Ya. Sudah belajar nih, sudah mengenal, tapi gak mau mengikuti. Nah, survei menunjukkan lebih sedikit lagi orang yang mau mengikuti apa yang tertera dalam firman Tuhan untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, saudara, kegagalan mengenal langkah-langkah progresif untuk mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, mungkin ini yang membuat seseorang gagal mengalami multiplikasi dan promosi dari Tuhan. Sehingga dia tidak bisa menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan, multiplikasi dan promosi yang Tuhan janjikan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Dan setiap perjalanan harus ada tujuan. Saudaraku,
Apa tujuan kita di dalam Tuhan? Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 13 tadi. Tujuan kita di dalam Kristus adalah yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Yesus Kristus yang digambarkan sebagai mempelai yang dewasa. Di mana sebentar lagi dia akan datang dan akan menjemput calon mempelai wanitanya juga yang dewasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut, kita harus mengetahui di mana posisi kita sekarang. Sebuah peta akan menggambarkan tujuan dengan jelas. Namun saudara, tanpa kita mengetahui posisi kita di dalam peta tersebut, maka peta itu tidak akan ada faedahnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat posisi kita tuh sekarang ada di mana. Kalau kita punya peta kehidupan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang penting untuk kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu serupa dengan Kristus, dewasa di dalam Dia, sehingga kita bisa mengalami penggenapan janji Bapa, yaitu multiplikasi dan promosi. Yang siap katakan amin. Sekali lagi yang katakan yang siap katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang penting yang saya mau singkat aja dengan PTS. Ya, PTS itu bukan perguruan tinggi swasta, bukan ya. Tapi PTS itu P yang pertama adalah percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, percaya. Sekali lagi, 2, 3, percaya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku, ketika seseorang putus hubungannya dengan Tuhan, tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, kerohaniannya mati. Nah saudara, tujuan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Nah, untuk pemulihan dan keintiman dengan Allah diperlukan hati yang percaya. Amin. Diperlukan hati yang percaya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Seseorang yang rohaninya mati karena tidak mempunyai hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi waktu dia percaya, maka hubungan dia dengan Allah dipulihkan. Kerohaniannya dihidupkan, dibangkitkan. Amin. Dan setiap kita yang hidup dan tetap memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, tidak akan mati selama-lamanya. Kita bisa terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Sebab tanpa hati yang percaya, tidak mungkin terjadi pemulihan dan keintiman. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita hari-hari ini, mengapa begitu banyak terjadi kehancuran, perceraian di dalam rumah tangga? Salah satu sebabnya karena sudah tidak ada lagi kepercayaan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu, mari coba kita lihat bagaimana hati kita. Apakah Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, ada di antara kita yang belum pernah sama sekali mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Ada kabar baik untuk saudara. Ketika saudara mau membuka hati, dengan mulutmu engkau mengaku, Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu, bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka saudara akan diselamatkan. Hubungan saudara dengan Tuhan akan dipulihkan. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk kesenangannya. Dan kesenangan Tuhan adalah bersekutu dengan manusia. Amin. Keadaan manusia yang paling tragis saudara. Kehilangan yang paling tragis dalam hidup manusia. Bukan kehilangan pekerjaan, bukan.
Bukan kehilangan jabatan, bukan saudara. Bukan kehilangan pelayanan juga, bukan. Kehilangan yang paling tragis dalam hidup manusia ketika manusia kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Karena sekalipun seseorang mengalami kebangkrutan, sekalipun seseorang mengalami kehilangan kesehatan, dia sakit yang parah sekalipun, dokter sudah tidak bisa menangani, dokter sudah angkat tangan. Tapi kalau dia tetap mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Firman Tuhan katakan, orang benar sekalipun dia jatuh, dia tidak akan jatuh tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan menopangnya yang akan membuat dia terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang dia lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Tapi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita mau mengukur kedewasaan orang Kristen yang sejati, maka kita bisa melihat bagaimana hubungan seseorang itu dengan Tuhan. Bagaimana dekatnya hubungan orang itu dengan Tuhan. Saudaraku, seseorang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya. Bahkan Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasianya. Wow, itu luar biasa saudara. Saudaraku, Paulus menulis di dalam 1 Korintus 2. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara bisa melihat saya tersenyum. Tapi saudara tidak akan pernah bisa tahu kenapa si Monty itu tersenyum. Alasan mengapa saya tersenyum yang tahu siapa? Roh saya sendiri dan roh Allah. Saudara melihat Pak Yupo cemerut misalnya, wajahnya tegang misalnya. Saudara tidak akan pernah bisa tahu apa alasan Pak Yupo kok mukanya agak tegang, wajahnya tegang. Yang tahu siapa? Rohnya Pak Yupo sendiri dan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Apa yang ada di dalam hati Allah. Apa yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Apa yang ada di dalam rencananya. Yang tahu itu siapa? Roh Allah sendiri. Ketika kita hidup intim dengan dia. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia ilahi. Di tahun 2011 ini bagaimana mengalami multiplikasi dan promosi. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dan keintiman dengan Tuhan itu juga membuat kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Ini penting saudara. The most powerful form in prayers is listening to God. Satu hal yang luar biasa dalam kehidupan doa adalah mendengar Tuhan bicara. Amin. Telinga kita ada berapa? Mulut kita ada berapa? 2 sama 1 lebih banyak mana? Lebih banyak 2. Hari-hari ini kalau saudara ingin mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, menjadi serupa seperti Kristus, banyak mendengar Tuhan bicara daripada kita ngomong. Amin. Banyak mendengar Tuhan bicara. Nah, oleh karena itu saudara, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan hati yang percaya. Amin. Karena ada pantun mengatakan begini. Buat apa pergi ke Banten kalau nggak sama Mpok Tanti dan Bang Yahya? Buat apa ngaku orang Kristen kalau nih hati belum percaya? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Pokoknya percaya dia sama Tuhan. Amin. Karena Mang Engkus makan ketan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi P yang pertama adalah percaya. Tolong kasih ingat sama kanan kirinya. Percaya saja. Percaya saja. Ya, percaya saja. Yang kedua T. T ini apa? Taat. Taat untuk melakukan perintah Tuhan. Di dalam keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan akan banyak berbicara, menuntun jalan-jalan hidup kita. Di tahun 2011 ini tahun yang kata orang ada begitu banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan.
Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa goncangan ke depan itu akan semakin kuat. Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan udara. Tapi puji Tuhan, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, di tahun ini Tuhan akan mengungkapkan banyak rahasia-rahasianya. Di dalam keintiman dengan Tuhan, kita mendengar Tuhan bicara. Kita menjadi peka mendengar suara Tuhan. Nah, langkah yang kedua untuk kita mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus adalah setelah Tuhan berbicara, langkah selanjutnya adalah taat melakukan perintahnya. Amin. Taat melakukan perintahnya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, ketika kita taat, maka kita pasti akan diberkati. Amin. Mengapa Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini, pelayanannya dia, dampaknya itu dahsyat dan luar biasa saudara. Sampai hari ini dampak pelayanan Tuhan Yesus itu kita bisa rasakan. Salah satunya adalah dia taat kepada Bapa. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang dia dengar dari Bapa, apa yang dia lihat dari Bapa, itu saja yang dia lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus, menjadi serupa seperti Kristus. Hal yang kedua adalah taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya. Amin. Kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, sudah tidak usah banyak tanya-tanya lagi. Amin. Kalau Tuhan katakan kita harus mengembalikan persepuluhan, kembalikan. Kalau Tuhan katakan kita harus mengampuni, sekalipun orang itu berulang-ulang menyakiti kita, tapi firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Ampuni saja. Taat. Amin. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin. Itu tanda orang percaya. Dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Karena beli kue sus di balik papan, naik pesawat merpati, di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Jadi yang pertama apa? Percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3, percaya. Yang kedua adalah taat. Katakan bersama-sama saya, 2, 3, taat. Hal yang ketiga adalah setia. Ya, setia. Saudara, percaya. Hati yang percaya, itu adalah kunci pemulihan dengan Tuhan. Dan itu juga merupakan dasar untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah taat. Ketaatan ini adalah ciri seorang murid yang baik. Amin. Ya. Kalau Anda sebagai guru, kalau kita ingat di sekolah, kita pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Hanya murid-murid yang berprestasi baik. Karena mereka taat. Taat dalam belajar, taat melakukan tugasnya. Dan ciri murid Kristus adalah taat. Dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan, tidak lagi berdebat. Tidak lagi berargumentasi, itu ciri murid. Tapi setia, ini adalah ciri mempelai Kristus. Yang serupa dengan mempelai prianya, yaitu setia. Saudara, untuk menguji kesetiaan seseorang memang diperlukan waktu yang panjang. Saudara, seseorang perlu mengalami setiap ujian. Baik ujian itu yang enak maupun yang tidak enak, saudara. Itu bisa dinilai kesetiaannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, pasti diberkati, betul? Nah, biasanya saudara, ujian yang enak itu yang sulit. Kalau ujian yang tidak enak dianiaya, wah kita tetap ngotot datang, Tuhan tolong saya, Tuhan aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi kalau diberkati, waduh ini ujiannya beda. Dapat promosi jabatan, diberkati secara keuangan berlimpah-limpah. Nah, ketika itu diberkati nih, itu ada ujian saudara. Hati kita condong kepada berkat itu, atau tetap kepada sumber berkat itu.
Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kesetiaan ini yang Tuhan nilai. Setia terhadap Tuhan. Bukan setia dalam tanda kutip, ada juga saudara setia dalam tanda kutip, yaitu sekolah tinggi ilmu alasan. Alasannya banyak. Ya, untuk tidak melakukan firman Tuhan, alasannya banyak. Wow, berdoa Tuhan. Umur saya udah mau 30 tahun Tuhan, tapi saya belum dapat pasangan hidup. Karena dia taat, dia dapat calon pasangan hidup. Tapi ujian juga, harus jaga kekudusan. Wah, godaan datang nih. Pas pergi berdua. Waduh, ada godaan, ada bisikan iblis. Waduh. Lama-lama goyah juga imannya. Diambil ayat firman Tuhan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, itu alasan saudara. Bukan seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah setia. Artinya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya. Amin saudaraku. Contoh di dalam Alkitab. Paulus. Bagaimana Paulus dia bisa mengalami multiplikasi dan promosi. Karena Paulus dia percaya kepada Tuhan. Tadinya dia orang yang jahat. Rasul yang jahat saudara. Bukan rasul maksudnya. Dia sebagai ahli Taurat yang jahat. Yang suka menganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia membuka hati dan percaya. Dia bertobat dan dia mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Paulus sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika dia bertobat sebagai orang Yahudi. Dia punya keinginan saudara. Dia punya keinginan untuk memberitakan firman Tuhan kepada sesama bangsanya. Sesama orang Yahudi. Tapi pada waktu itu Roh Kudus memerintahkan Paulus untuk pergi ke Arab. Bukan ke Yerusalem. Bukan ke Arab saudara. Dia punya pilihan. Mengikuti keinginan hatinya. Atau keinginan Roh Kudus. Toh kan memberitakan Injil kan sama-sama melakukan pelayanan. Menurut pikiran Paulus mungkin pada saat itu. Tapi Paulus karena dia intim dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia memilih taat saudara. Dia pergi ke Arab. 3 tahun kemudian baru dia kembali ke Yerusalem. Untuk memberitakan Injil itu. Taat. Tapi Paulus bukan hanya sampai taat saja saudara. Dia setia. Di dalam pemberitaan kabar baik. Di dalam pelayanannya melayani pekerjaan Tuhan. Begitu banyak tantangan, godaan yang dia hadapi. Intimidasi, berkali-kali kapalnya karam, berkali-kali mau dia dibunuh saudara. Tapi dia tetap setia. Mengapa seseorang bisa setia? Karena dia dipenuhi dengan kasih mula-mula itu. Dia dipenuhi dengan gairah cintanya dengan Tuhan. Dan gairah cinta dengan Tuhan ini adalah kunci untuk membuat seseorang bisa kuat dalam kesetiaannya dengan Tuhan. Dan dampaknya apa? Hasilnya. Dia bertumbuh dewasa dalam Kristus dan dipercaya oleh Tuhan saudara. Dia mengalami penggenapan, multiplikasi. Dimultiplikasikan oleh Tuhan. Kuasanya, hikmatnya. Firman Tuhan katakan. Dalam waktu 2 tahun. Seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Bukankah sesuatu yang dahsyat? Ada multiplikasi kuasa dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan juga. Paulus orang yang dipercaya. Kalau Anda baca. Di dalam kitab perjanjian baru. Surat yang paling banyak ditulis di dalam perjanjian baru. Itu ditulis oleh siapa? Paulus. Paulus diberikan kuasa hikmat untuk menulis surat itu. Dan Paulus dipromosikan oleh Tuhan. Menjadi penulis surat paling banyak di perjanjian baru. Kuncinya adalah dia percaya, dia taat dan setia. Keintiman dan ketaatan itu akan membuat kita mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Dan ketika kita mengalami kelimpahan kasih Tuhan itu, membuat kita bergairah dengan Tuhan. Membuat kita menjadi orang yang setia dengan Tuhan. Amin. Contoh lain. Nuh. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Nuh adalah orang yang
benar di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 9, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah, di dalam keintimannya dengan Allah. Dia bisa menerima apa yang menjadi isi hati Allah pada waktu itu. Nuh mendengar suara Tuhan. Di mana Allah pada waktu itu sudah kecewa dengan manusia. Karena semua manusia pada saat itu sudah berbuat dosa. Dan Tuhan mau menghukum semua manusia pada saat itu. Tapi Nuh dan keluarganya memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Nuh dipilih oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Wow. Nuh mendengar Tuhan berbicara. Bangun bahtera dengan ukuran-ukuran yang begitu jelas. Tertulis dalam Alkitab kita. Nuh waktu dia mendengar perintah Tuhan itu. Karena dia orang yang intim dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan yang baik. Kalau Tuhan berfirman. Tuhan memerintahkan. Pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Amin. Tuhan akan memenuhi semuanya itu. Langkah berikutnya apa? Nuh taat. Firman Tuhan menyatakan, Nuh membangun bahtera tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak meleset, saudara. Saudara, di dalam ketaatan itu, kedewasaan seseorang itu dilihat. Nuh tidak pernah punya pengalaman untuk membangun bahtera sebesar itu, saudara. Nuh bukan seorang insinyur. Tetapi mengapa dia bisa tepat membangun seperti itu? Karena waktu dalam ketaatan, waktu melangkah, saudara. Langkah pertama itu langkah iman kita. Langkah berikutnya Tuhan memultiplikasikan hikmat kekuatan untuk membangun bahtera itu. Saudara, bahtera yang dibangun oleh Nuh itu bukan bahtera yang dibangun setahun 2 tahun selesai, saudara. Tidak. Nuh membangun, perkiraan saya itu kira-kira lebih dari 50 tahun Nuh membangun bahtera itu. Nuh membangun kayu dari bahannya kayu gofir, saudara. Kayu yang ternyata sudah dipersiapkan oleh kakeknya Nuh namanya Metusalah. Jadi Tuhan tuh kalau udah punya perintah sama kita, Tuhan tuh udah punya rencana dari jauh-jauh hari, saudara. Dan Tuhan udah mencukupi semuanya. Benih-benih, kayu yang diperlukan dan sebagainya sudah Tuhan siapkan. Dan di dalam masa pembangunan itu, saudara, di situ diuji kesetiaan Nuh. Ketika Nuh dengan anak-anaknya, 3 anaknya, 3 mantunya dan istrinya membangun bahtera itu. Awalnya membangun itu nggak hanya keluarga mereka, saudara. Nuh waktu membangun ada orang-orang yang membantunya juga. Tapi di perjalanan itu ada tantangan. Bagaimana Nuh menghadapi konflik. Dapat tekanan dari pemerintah pada waktu itu yang namanya Raja Lahab. Ya. Bagaimana Nuh ditinggalkan oleh saudaranya namanya Meleh. Dianggap orang yang sesat, saudara. Itu ujian. Itu ujian. Bahkan sampai waktu bahtera itu mau selesai. Orang-orang yang membantu dia. Itu meninggalkan Nuh dan keluarganya. Saudara bayangkan. Hatinya Nuh. Melihat orang-orang tuh gak percaya sama Tuhan. Hatinya Nuh. Bagaimana waktu dia melihat ada keluarganya. Ada saudaranya yang meninggalkan itu. Dan dia tahu pasti binasa. Dan Nuh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Untuk lebih lengkapnya, saksikan bahtera Nuh 12 Februari dan 15 Februari. Anda bisa dapat lebih jelas lagi bagaimana di sana lewat secara visual. Drama pagelaran bahtera Nuh itu. Wow, itu luar biasa. Tapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia mendapatkan multiplikasi dan promosi dari Tuhan. Dimultiplikasikan kuasa, hikmatnya untuk membangun bahtera yang begitu besar, saudara. Dan dia juga dipromosikan dari Tuhan. Promosinya apa? Tuhan berjanji kepada Nuh. Salah satu promosinya, janji Tuhan. Bahwa lewat air bah ini. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 9. Ayat 1. Tuhan berjanji kepada Nuh, saudara. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Multiplikasi. Ayat 12-nya dikatakan, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ada promosi dari Tuhan. Tuhan berjanji. Saudara, kalau Tuhan sampai berjanji kepada seseorang, pasti orang itu dianggap penting oleh Tuhan. Sampai Tuhan mau mengikatkan janjinya. Betul enggak? Kalau saudara mau buat perjanjian seseorang, saudara melihat orang itu adalah orang yang penting atau yang tidak penting? Orang yang penting. Ketika Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Nuh, Nuh mendapatkan promosi dari Tuhan. Tuhan mau berjanji kepada Nuh itu. Karena apa? Karena dia percaya, taat, dan setia. Amin. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kalau saya ada sebagaimana saya ada pada siang hari ini. Ini adalah buah dari kehidupan seorang istri yang percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah bersaksi di tempat ini. Waktu itu tempatnya belum di sini sih ya, masih yang di lantai 6 ya, Koyupo ya. Saya memulai dengan istri rumah tangga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita menikah harus dengan pasangan yang sepadan. Ya, bukan hanya seiman saja, tapi sepadan juga. Kalau hanya seiman saja, buktinya yang seiman banyak yang bercerai juga loh saudara. Tapi bukan hanya seiman, tapi sepadan. Sepadan artinya yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya dengan istri saya menikah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak seiman. Istri saya memang sudah Kristen, tapi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen napas, yang ke gerejanya hanya Natal sama Paskah aja saudara. Ya. Di rumahnya tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang baik, yang taat dan setia, tidak pernah. Apalagi saya tidak tahu kebenaran itu. Nah, kami menikah hanya karena cinta. Wow, cinta yang duniawi. Tahu cinta yang duniawi? Kalau cinta yang duniawi itu kalau cinta sudah melekat, berasa coklat. Ya, yang jelek-jelek kayaknya enak aja, manis aja gitu ya saudara. Nah, kami menikah, saya lahir dari keluarga yang keras, saya banyak luka. Luka batin. Istri saya juga lahir dari keluarga yang keras, banyak luka juga. Orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain loh saudara. Jadi di rumah itu kalau lagi ribut, bukan lagi piring terbang, tapi kipas angin terbang. Saling menyakiti. Karena ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan saudara, itu celah buat iblis mau menghancurkan kita. Nah, rumah tangga kami waktu itu diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Saya sebagai suami yang jahat, suami yang kasar, yang kurang ajar dengan istri. Yang membuat istri dan anak-anak saya itu sering dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan, tahun 96, ketika dalam keadaan tekanan yang begitu berat, istri saya mulai cari Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Dengan hati dia percaya, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Dia minta ampun, dia bertobat karena kesalahan di dalam memilih jalan hidupnya, membuat rumah tangga itu diwarnai kekerasan. Dia bertobat dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan, saudara. Nah, di awal-awal pertobatan kami, bukan kami, istri saya, datang seorang pendeta, gembala sidang, ketua sinode. Ya, dia datang ke rumah saya. Ceritanya mau menginjili saya, saudara. Nah, waktu saya diinjili, saya tidak tergerak apa-apa. Saya tidak tahu apakah mungkin hamba Tuhan ini merasa kecewa atau apa. Setelah dia merasa dalam tanda kutip gagal menginjili saya untuk menerima Yesus, dia berkata kepada istri saya, suami ibu nggak mungkin jadi Kristen. Karena ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat, ada orang-orang yang ditentukan untuk tidak selamat katanya. Saya mau tanya, ini perkataan yang membangun atau melemahkan? Dari Tuhan atau bukan? Tapi ini ngomong pendeta loh. Hamba Tuhan. Gembala sidang. Ketua sinode lagi saudara. Masih hidup lagi sampai sekarang. Saudara, tadi saya katakan kenapa kita harus intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, menyembah, membaca firman Tuhan. Karena suara Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Karena suara Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan pribadinya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan.
Pada waktu istri saya mendengar hamba Tuhan berkata seperti itu, dia sempat shock, sempat down, sempat hampir putus asa dengan Tuhan. Nah saudara, pada waktu itu, puji Tuhan istri saya itu ikut FA, Family Altar waktu itu, namanya belum cool. Itu tahun 96. Dia ikut FA, dan di FA-nya itu dia didoakan, dikuatkan lagi, bangkit lagi imannya saudara. Nah waktu dia bangkit kembali imannya pagi-pagi jam 4, jam setengah 5 pagi. Dia sudah mencari wajah Tuhan, dia berdoa, menyembah Tuhan, dia baca firman Tuhan, dan Tuhan mulai menuntun. Ya, istri saya dituntun untuk ikut ibadah WBI. Nah di ibadah WBI itu saudara, dia mendengar firman Tuhan yang begitu menyentuh hati dia. Dan ini firman kesukaan para istri. Firman favorit para ibu-ibu. Masih ingat ibu-ibu ayatnya? Hai istri, tunduklah kepada suami. Waduh, istri saya pikir, hah, tunduk sama suami model si borokokok begini gitu ya. Yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga disuruh tunduk, rasanya nggak mungkin. Tapi itu tadi, karena hati dipenuhi dengan kasih itu. Melakukan firman-Nya itu tidak berat. Apa yang istri saya lakukan? Dia taat. Dia taat. Nah di dalam ketaatan itu diuji saudara. Dapat ujian juga. Waktu dia melihat saya, loh ini kok suami saya bukannya bertobat. Malahan dia rajin beribadah saudara. Iya, kenapa saya rajin beribadah? Karena saya mengalami sesuatu yang aneh saudara. Ketika istri saya itu berubah dan dia belajar untuk tunduk kepada suami, gak suka ngebantah, perkataannya mulai lembut, tetap melayani suami sekalipun suami belum berubah. Tahun 97 awal saya merasakan sesuatu yang aneh saudara. Waktu saya melihat istri saya berubah, karakternya berubah, saya merasakan ketakutan. Saya merasa takut mati saudara. Saya percaya ada surga, karena dalam kepercayaan saya pada waktu itu, di agama saya pada waktu itu percaya ada surga. Tapi saya nggak yakin masuk surga. Apalagi dalam kepercayaan saya pada waktu itu masuk surga itu nggak gampang saudara. Dikatakan kita harus melewati jembatan yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatan yang luasnya itu seperti sehelai rambut dibelah 7. Bayangkan saudara, sehelai rambut dibelah 7. Saya berkaca di depan cermin saudara. Saya ngelihat rambut saya di atas nih yang sisa segini. Rambut saya yang sisa segini aja kalau dipakai nyebrang kayaknya udah susah saudara. Ini dibelah 7 lagi, sehelai dibelah 7. Wah itu susah sekali. Nah saudara, apa yang saya lakukan? Saya berusaha mencari Tuhan dengan cara yang saya mengerti pada waktu itu. Semua kewajiban agama saya itu udah lakukan. Tinggal satu aja yang belum. Naik haji aja belum saudara. Nah saudara, karena istri saya dia taat. Tuhan terus menuntun. Tuhan terus menuntun. Tuhan katakan gini, suami itu dimenangkan oleh tingkah laku istri. Dan apa yang istri saya lakukan saudara? Dia tetap tunduk. Nah lewat sikapnya itu saudara, itu membuat saya semakin gelisah, semakin takut dan saya semakin ngotot cari Tuhan. Dan puji Tuhan di awal tahun 97 ketika bulan puasa Ramadan pada waktu itu. Pada waktu selesai sembahyang subuh, sehabis makan sahur, waktu saya mau tidur, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara saya mau katakan, 1 detik perjumpaan dengan Tuhan itu merubah hidup kita. Waktu istri saya melakukan bagiannya, dia percaya, dia taat dan setia. Tuhan lakukan bagiannya. Saudara, pendeta, gembala sidang, ketua sinode boleh berkata, suami ibu tidak mungkin jadi Kristen. Tetapi apa yang Anda saksikan pada siang hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tahun 97 firman Tuhan itu digenapi. 1 orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Saudara, pada waktu itu kami bersama-sama. Tahun 98 kami mulai pelayanan. Kami belajar untuk hidup intim dengan Tuhan. Dan kita bersyukur saudara. Di wadah kita ini, gembala sidang kita, Pak Niko sering mengingatkan kita untuk hidup intim dengan Tuhan. Para pemimpin kita juga di rayon-rayon, para leaders sering mengingatkan kita, ayo hidup intim dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Dan di situ lagi, diuji lagi saudara. Ketika saya di dalam Tuhan, papa saya meninggal. Nah, papa saya meninggal, nah, keluarga besar saya itu masih Kristen, saudara. Masih Islam. Ya. Nah, saya disidang waktu itu.
Saya disidang oleh salah satu saudara yang dia seorang ustadz. Saudara, waktu dia seorang panggil saya, ada keluarga yang lain. Ditanya, Monty, kamu masih mau tetap sebagai seorang Nasrani atau kembali sebagai seorang Muslim? Kalau kamu tetap sebagai seorang Nasrani, kamu tidak akan mendapatkan bagian dari warisan. Tapi kalau kamu mau kembali ke Muslim, kamu dapat bagian. Pada saat itu saya berketetapan, tidak. Saya tetap sebagai seorang Nasrani. Dalam hati saya, saudara, saya percaya. Tuhan janjikan bahwa harta kita besar di surga. Amin. Tapi di dunia juga Tuhan janji juga ya. Jadi saya berketetapan seperti itu. Dan saudara, saya langsung dibawa ke pengadilan agama. Tanda tangan pelepasan hak pada waktu itu. Nah saudara, disitulah Tuhan menguji kesetiaan. Diuji kesetiaannya bagaimana? Tetap berpegang teguh atau lepaskan iman. Saudara, berjalan dengan waktu, Kami tinggal di daerah kota pada waktu itu. Kami tinggal di sebuah ruko. Ya, kami tinggal di sebuah ruko. Nah, waktu kami tinggal di sebuah ruko luasnya tidak sampai 70 meter, saudara. Saya ingat pada waktu itu tahun 2008, anak saya kepengen punya anjing, saudara. Saya pikir gimana ya punya anjing. Orang luas tanahnya cuma nggak sampai 70 meter. Dan memang anak-anak kami udah bertumbuh besar, saudara. Perlu space yang lebih luas lagi. Dan saya katakan pada waktu itu dengan anak-anak, udah berdoa aja. Ya, berdoa sama Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, tahun 2010, tahun apa? Pemulihan dan kelimpahan. Sebelum masuk tahun 2010, Tuhan menggerakkan kami untuk kami menabur. Kami menabur. Waktu kami berdoa untuk rumah, waktu berdoa juga untuk anak saya mau punya anjing, saudara. Kami berdoa dan Tuhan bilang menabur. Menabur untuk penginjilan. Nah saudara, kami lakukan, kami belajar untuk taat di situ. Nah apa yang terjadi, saudara? Di tahun 2010, apa yang gak pernah kami lihat dengan mata. Apa yang kami gak pernah lihat. Nggak pernah dengar dengan telinga. Tahun 2010 Tuhan berikan. Tuhan percayakan kami untuk satu rumah yang baru. Rumah di daerah Jakarta Selatan, daerah Kebayoran Baru dengan luas tanah 400 meter dengan luas bangunan 700 meter. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kami pun tercengang-cengang, saudara, benar. Karena saya sebagai seorang full timer, puji Tuhan, di sini juga pemain keyboard kita Mbak Erna juga seorang full timer. Ya, kita tahu kalau secara hitung-hitungan kita punya persembahan kasih setiap bulan untuk mendapatkan rumah sebesar itu. Wow, nggak tahu kapan, ya. Tapi Tuhan kita tahu persis bagaimana memberkati kita, bagaimana melakukan multiplikasi dan promosi bagi kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bertahun-tahun ketika kami masih menempati rumah yang kecil, saudara, orang tua kami itu boleh dihitung hampir 7 tahun kami tinggal di ruko itu. Mama saya cuma datang 1 kali. Tapi puji Tuhan, saudara, dalam sebulan ini dia 2 kali dia datang ke rumah. Dia lihat rumah, dia bingung juga ya. Ini anak gak dapat warisan, kok bisa dapat rumah sebesar ini? Satu hari dia mesti tahu, Bapa kita di surga, dia kekayaannya tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang teman-teman pemain musik, worship leader, singer. Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika ada rumah yang besar ini, lalu gimana anjingnya? Nah ini ceritanya lain lagi, saudara. Satu hari kami ke Bandung. Ya, waktu kami ke Bandung, tergerak di hati ini untuk datang ke rumah saudara. Saudara saya, kakak sepupu ini masih Islam. Orang tuanya baru meninggal. Bertahun-tahun, saudara, kami nggak pernah ketemu. Mungkin puluhan tahun ya. Waktu itu saya telepon, saya mengucapkan belasungkawa. Dia bilang, Mon, datang dong ke rumah, dia bilang itu. Ya ini gue udah ada di Bandung. Kami datang sama-sama, saudara, keluarga di sana. Nah waktu ke rumahnya, di rumahnya banyak anjing, saudara. Ada anjing kolinya ada 2, anjing yang kayak Lesi ada 2. Ada anjing yang golden ada 1, ada banyak anjingnya. Tiba-tiba satu anjingnya yang koli itu, dia lompat ke anak saya, saudara. Nah waktu lompat ke anak saya, kakak sepupu saya lihat gini, mau ya anjingnya? Ambil aja.
Saudara, bukankah Tuhan berjanji hari-hari ini kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada rumah Tuhan? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang percaya mujizat itu masih ada? Kita berikan, lambaikan tangan saudara. Amin. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan? Oh, puji Tuhan. Tapi ingat, ikan sepat, ikan tenggiri, kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri. Amin. Kita harus menjadi saluran berkat. Amin. Yaitu apa? Menginjil, beritakan kabar baik ini. Amin. Amin. Karena di Indonesia ada begitu banyak orang-orang yang haus akan kabar baik ini. Inilah waktunya. Waktu kita percaya, kita taat dan setia kepada Tuhan, pasti diberkati berlimpah-limpah. Amin. Tapi inilah waktunya kita menjadi saluran berkat. Beritakan kabar baik ini. Yang setuju, yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, marilah kita lihat peta kehidupan kita. Pahami tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sebab kedewasaan rohani ini adalah kunci untuk kita mengalami multiplikasi dan promosi dari Tuhan. Amin. Amin. Ketika saudara dan saya percaya, saudara taat, dan kita setia kepada Tuhan, wow, ada multiplikasi promosi yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, selama 5 tahun Tuhan percayakan kami untuk membawakan acara di program Solusi di SCTV. Saudara, kami belajar ini, 3 hal ini. Percaya saja, taat aja, setia. Walaupun kadang-kadang gak masuk akal. Saya gak punya pengalaman sebagai seorang host, saudara, gak punya. Tapi seperti Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saudara, waktu saya berhadapan di depan kamera, yang saya lihat kan cuma kamera, saudara. Setiap kali mau ministry time, selalu kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan untuk pemirsa itu. Ada yang banyak hal waktu kita pikir dengan logika kita, kayaknya gak masuk akal deh. Kalau kita gak cuma lihat kamera, kok di hati, ini ada orang mau bunuh diri, ada orang yang sakit kanker. Tapi di situ, waktu kita intim dengan Tuhan, kita bisa peka. Mana suara Tuhan atau suara hati kita sendiri? Atau mana suara hantu? Dan waktu kita taat lakukan. Memang awalnya saudara, waktu kita taat, ada orang-orang yang anggap, ah lo buat-buat lo. Lo kok ngomongnya begini sih? Kan mestinya di skrip ngomongnya begitu. Wah macam-macam, tapi itu diuji kesetiaan kita. Waktu kita bisa tampil di situ. Belum lagi dari keluarga, saudara. Keluarga saya masih banyak yang belum dalam Tuhan, yang mereka belum mengerti. Wah, itu awal-awalnya, saudara, itu gak gampang. Saya di mata keluarga dianggap mempermalukan keluarga pada waktu itu. Tapi itu ujian. Tapi waktu diadakan satu research, saudara. Satu penelitian. Sejak tahun 2006. Sampai tahun 2010, berapa banyak sih orang yang nonton acara Solusi itu? Saudara, kami belajar waktu kita percaya, taat dan tetap setia kepada Tuhan. Wow, kami kaget saudara. Ternyata selama 4 tahun, hampir 16 juta orang yang menyaksikan acara Solusi itu. Dan dari sekian banyak orang yang menyaksikan dan menelpon saudara, selama 4 tahun, ada 70.838 orang yang waktu mereka dilayani, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Lihat Mang Engkus makan soto babat. Mujizat Tuhan Yesus emang hebat. Amin. Amin. Oleh karena itu mari saudaraku, kita pahami di mana posisi kita masing-masing berada saat ini. Mari kita lihat peta kehidupan kita. Lihat posisi kita di mana saat ini. Bagaimana hati kita yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan ketaatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita dengan Tuhan. Dan mari saudara, mulai bergerak ke arah tujuan hidup kita. Yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Dengan terus bersandar kepada Yesus. Karena dari Efesus, beli telur dadar di kota Efesus, lalu terbang ke kota Betania. Marilah kita bersandar kepada Yesus selama kita ada di dunia. Amin.
Tetap semangat untuk menghadapi hari esok. Sukses untuk Anda dan tetap percaya selalu ada solusi dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.